Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. As-salatu imanuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa ya bi nafsi bi taqwallah. Faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Jumat tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2024 Miladiah. Tema khutbah persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, marilah kita mengawali perjumpaan kita yang mulia ini dengan memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ada 6 faktor yang wajib kita persiapkan dan laksanakan. Pertama, niat hati yang ikhlas, tulus. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga, takwa dan muraqabah, memiliki merasa pengawasan melekat. Yang keempat, persatuan. Yang kelima, takwa dan muraqabah. Yang keenam, kasih sayang terhadap sesama. Mari kita lihat singkat penjelasan satu persatu. Ikhlas. Ikhlas ini merupakan pondasi yang pertama dan utama diterimanya suatu amalan ibadah seorang hamba. Dalam ibadah puasa secara khusus, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya, ingin mendapatkan pahala keridhaan Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula dengan amal
setiap amalan ibadah yang kita laksanakan, mari kita ikhlaskan secara murni, semata karena Allah. Kita akan mengharapkan wajah Allah. Ingatlah bahwa sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tanpa disertai dengan niat keikhlasan yang tulus, maka amalan itu sia-sia belaka, tiada guna. Kemudian yang kedua, mutaba'ah. Mengikuti sunnah merupakan pondasi kedua diterimanya amalan ibadah seseorang. Betapapun besarnya, betapapun ikhlasnya kita dalam beribadah, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak dan tidak diterima. Oleh karena itu, dalam berpuasa kita ini, kita meniru, mencontoh bagaimana puasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengakhirkan sahur dan bersegera berbuka. La yazalun nasu bil khairi ma ajjalal fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, takwa dan muraqabah. Meraih derajat takwa merupakan tujuan pokok ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya sebelum kamu, la'allakum tattaqun, untuk meraih takwa. Takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, hatinya ikhlas menjalankannya dan sabar meninggalkan seluruh maksiat-maksiatnya. Itulah yang disebutkan oleh takwa. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak akan berbuka puasa sebelum tiba waktunya. Mereka diawasi oleh Allah karena memiliki pengawasan melekat. Sekalipun kita berada di hutan belantara, tersembunyi tak seorang pun melihatnya, atau berada di balik tembok yang tinggi, atau berada dalam peti, tidak ada yang melihatnya, kita tidak akan pernah berniat hati berbuka, karena kita adalah hamba Allah, merasa diri kita diawasi terus dan dipantau oleh Allah. Itulah muraqabah. Yang keempat, persatuan. Bersatu tidak berpecah belah merupakan suatu prinsip yang diajarkan Islam dalam banyak ayat dan hadis. Dalam berpuasa, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yauma tasumu wala tuftiru yauma tuftiru." Puasa itu di hari ketika manusia berpuasa, dan di hari itu, di hari ketika manusia berhari raya. Hadis Tirmizi.
Yang demikian inilah merupakan ajaran Islam yang sangat mulia. Lantas kenapa kita harus berpecah belah dan fanatik terhadap kelompok dan golongan masing-masing? Padahal sembahan kita hanya satu, Allah. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu, Nabiullah. Al-Quran satu, Ka'bah satu. Oleh karena itu mari kita rapatkan barisan, kita rajut persatuan dan kesatuan dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima, kembali kepada ajaran Al-Quranul Karim. Dalam bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran yang berisi petunjuk bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara hak dan batil. Maka hal ini memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin muslimat agar kita kembali kepada ajaran Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, memahami isi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan nilai kandungan-kandungan Al-Quran dan menjadikannya sebagai cahaya dalam menepaki kehidupan kita di dunia ini. Yang terakhir, keenam, kasih sayang terhadap sesama. Bulan Ramadan, bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya dilipat gandakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan lebih dermawan daripada bulan Ramadan, sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada angin kencang yang bertiup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini berbunyi, "Man fattara saimika kana lahu nika ajran yarlahunahu yaqsi min ajri saimika syai'a." Itu menunjukkan barang siapa hamba Allah yang memberikan buka puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Oleh sebab itu hadirin, dalam menunjukkan bahwa Islam ini agama yang rahmat, kasih sayang terhadap sesama, bagaimana tidak? Allah Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Penyayang. Al-Quran itu penyayang. Lantas bagaimana ajaran Islam menganjurkan umat untuk berbuat kasih sayang terhadap sesama? Kesimpulan, dalam menyambut bulan suci Ramadan, mari kita senantiasa niat hati yang tulus mengikuti sunnah Rasulullah
dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa diawasi oleh Allah, dan meningkatkan persatuan kita serta mewujudkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Inilah umat Islam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma alil khulafa'ir rasyidin wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil had. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asqaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fil lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru wa ya'tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha ladzikrukum yazkurukum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.